Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan memberikan katekese tentang sakramen, khususnya sakramen tobat. Let's check it out. Halo teman-teman semua, di dalam gereja Katolik kita mengenal ada 7 sakramen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu di antaranya, yaitu tentang sakramen tobat. Sakramen tobat dikenal juga dengan istilah sakramen pengampunan dosa atau sakramen rekonsiliasi. Sebagai seorang Kristiani, mungkin saja dalam perjalanan hidup kita akan diperhadapkan dengan pertanyaan, bukankah ketika menerima sakramen baptis tersebut telah memulihkan hubungan kita dengan Allah? Lalu, apa gunanya menerima sakramen khusus, dalam hal ini sakramen rekonsiliasi? Nah teman-teman, perlu diketahui bahwa sakramen baptis memang telah merebut kita dari kekuasaan dosa dan maut, serta menjadikan kita anak-anak Allah dalam hidup yang baru. Akan tetapi, perlu diketahui pula bahwa hal tersebut tidak semata-mata membebaskan kita dari kelemahan manusia dan kecenderungan untuk kembali berbuat dosa. Oleh karena itu, sebagai manusia yang lemah, kita memerlukan tempat khusus untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Tempat khusus itulah yang disebut sebagai ruang untuk mengaku dosa. Pertanyaan selanjutnya yang dapat muncul ialah, siapa yang menetapkan sakramen pengampunan dosa? Yesus sendiri yang menetapkan sakramen pengampunan dosa ketika ia memperlihatkan dirinya kepada para rasul pada hari Paskah dan berkata, "Terimalah Roh Kudus ini. Jika kamu mengampuni dosa orang, maka dosanya akan diampuni. Jika kamu mengatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada." Orang kemudian mulai bertanya lagi, mengapa harus mengaku dosa di hadapan uskup atau pastor? Pada kenyataannya, kita melihat bahwa ternyata sakramen pengampunan dosa atau sakramen rekonsiliasi itu sendiri kurang diminati di kalangan umat Katolik. Mengapa hal ini dapat terjadi? Kecenderungan umat yang tidak tertarik dengan sakramen pengampunan dosa dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ada mungkin umat yang tidak tahu bagaimana cara untuk mengaku dosa. Yang kedua, ada mungkin umat yang merasa malu apabila harus menyatakan segala dosa-dosanya, kelemahan dirinya di hadapan orang lain, walaupun dalam hal ini di hadapan seorang imam atau uskup. Yang ketiga, ada mungkin orang berpikir bahwa saya kan belum melakukan dosa yang berat-berat, jadi saya belum memerlukan sakramen pengampunan dosa. Atau alasan lain, tidak sedikit juga orang yang berpikir bahwa dosa itu kan urusan personal kita dengan Tuhan, jadi lebih baik saya mengaku dosa langsung saja kepada Allah tanpa harus melalui seorang imam atau uskup. Kembali pada pertanyaan, mengapa sakramen tobat harus melalui seorang imam atau uskup? Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1465 dikatakan, karena uskup atau pastor merupakan tanda dan alat cinta Allah yang penuh belas kasihan kepada orang berdosa. Selanjutnya, Katekismus Gereja Katolik nomor 1456 menambahkan, karena bagian hakiki dari sakramen tobat ialah pengakuan dosa harus di hadapan uskup atau pastor. Berbicara tentang sakramen pengampunan dosa atau sakramen tobat, kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa memang benar hanya Allah yang dapat mengampuni dosa.
Dalam Injil Markus bab 2 ayat 5, Yesus sendiri bersabda, "Dosamu telah diampuni semata-mata karena ia adalah anak Allah." Dan dalam hal ini, seorang imam atau uskup dapat mengampuni dosa karena Yesus sendiri yang telah memberikan wewenang itu kepada para imam atau uskup. Nah, jadi jika ada orang yang berkata bahwa saya lebih baik mengaku dosa kepada Allah saja tanpa perlu melalui imam dalam sakramen pengampunan dosa. Padahal Allah sendiri menghendaki yang sebaliknya. Kita tidak boleh membuat pembenaran atas dosa-dosa kita dan kemudian meletakkannya atau menaruhnya pada tempat yang tersembunyi. Itulah sebabnya Allah menginginkan kita untuk mengatakan dosa-dosa kita dalam pertemuan pribadi dengannya. Maka benarlah kata-kata yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 23. "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada bagian yang sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa sakramen tobat atau sakramen pengampunan dosa harus dilakukan melalui seorang imam atau uskup. Menjadi pertanyaannya, apakah ada dosa-dosa yang begitu berat sampai seorang imam biasa tidak dapat mengampuninya? Jawabannya ada. Perlu diketahui oleh umat dan kita sekalian bahwa tidak semua dosa dapat diberikan absolusi hanya oleh imam. Dalam kondisi tertentu, apabila seseorang secara penuh menolak Tuhan atau oleh karena apa yang dilakukannya mendatangkan hukuman ekskomunikasi, maka dalam hal ini absolusi hanya dapat diberikan oleh uskup, bahkan dalam kasus tertentu hanya oleh paus. Mungkin ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan ekskomunikasi? Jadi, kata ekskomunikasi berasal dari bahasa Latin, dari kata ex yang artinya keluar dan kata communicatio yang berarti persekutuan atau partisipasi. Jadi, hukuman ekskomunikasi adalah pengecualian seorang Katolik dari sakramen-sakramen. Dalam kehidupan umat beriman dengan kaitannya dalam sakramen tobat, seringkali tidak dapat dipungkiri muncul keraguan dalam hati umat. Apakah mungkin seorang imam membocorkan apa yang telah didengarnya dalam pengakuan? Jawabannya, tidak. Kerahasiaan pengakuan adalah hal yang mutlak. Apabila ada imam yang mengatakan kepada orang lain apa yang telah didengarnya dalam pengakuan, hal itu dapat menyebabkan hukuman ekskomunikasi. Bahkan dalam kasus tertentu, meskipun di hadapan polisi, kerahasiaan pengakuan harus tetap dijaga dan tidak boleh dibocorkan. Hal yang sangat serius dan harus dijaga oleh para imam adalah rahasia pengakuan. Beberapa imam harus mengalami penganiayaan untuk menjaga rahasia pengakuan bahkan sampai mati. Maka, seorang yang ingin mengaku dosa dapat mengatakan dengan tulus ikhlas dan terus terang rahasia dosa-dosa kepada para imam, karena satu-satunya pekerjaan mereka saat itu ialah sepenuhnya menjadi telinga Allah. Terdapat dua unsur yang disyaratkan untuk pengampunan dosa yang terjadi dalam sakramen tobat. Apa saja dua unsur tersebut? Unsur yang pertama ialah niat yang kuat dalam diri seseorang untuk bertobat. Jadi, apabila seseorang ingin mendamaikan dirinya dengan Allah, ia perlu membawa dalam setiap pengakuan, pemeriksaan batin, penyesalan, niat untuk memperbaiki diri, pengakuan, dan penitensi. Unsur yang kedua ialah imam yang atas nama Allah memberikan absolusi.
Absolusi berasal dari bahasa Latin, dari kata absolvere yang berarti untuk melonggarkan atau membebaskan. Absolusi merupakan pengampunan sakramental atas satu atau lebih dosa setelah peniten mengaku dosa. Rumusan absolusi berbunyi, Allah Bapa yang Maha Murah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa. Dan berkat pelayanan gereja, ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang yang bertobat. Maka saya melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam gereja Katolik, hanya uskup dan imam yang dapat memberikan sakramen pengampunan dosa. Hal ini dikarenakan tidak seorang pun dapat memberikan pengampunan dosa tanpa kewenangan dari Allah untuk melakukannya dan tanpa diberi kuasa untuk menjamin bahwa pengampunan yang Dia janjikan kepada si peniten sungguh terjadi. Uskup yang pertama-tama ditunjuk untuk melakukannya, kemudian para pembantunya, orang-orang tertahbis, dalam hal ini para imam. Dari semuanya itu, dampak positif dari sakramen pengampunan dosa adalah bahwa sakramen tersebut mendamaikan para pendosa dengan Allah.